Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah pasti sehat semua ya. Yang sekarang sedang batuk, pilek, segera diobatin dan terus dijaga kesehatannya. Nah, berhubung hari ini kita pembelajarannya secara daring, yuk tanpa mengurangi semangat belajar kita ya. Yuk sekarang anak-anak kita mulai pembelajarannya, yaitu pembelajaran 3 materi IPS ya. Oke, sudah dibuka ya buku LKS-nya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang faktor penyebab keanekaragaman masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi kenapa Indonesia itu sangat beragam? Karena terdiri dari beberapa faktor. Ya, ada 5 faktor di sini. Di antaranya dari faktor sejarah, faktor geografi, faktor iklim, faktor letak, dan juga faktor agama. Nah, di sini masyarakat Indonesia itu anak-anak dikatakan masyarakat yang majemuk atau multikultural. Nah, dikatakan multikultural karena Indonesia itu merupakan negara yang memiliki kepulauan yang sangat banyak anak-anak ya, dan juga serta keanekaragaman seperti budaya, rasnya, suku bangsa, kepercayaan ataupun agama, serta bahasa daerahnya masing-masing, serta masih banyak lain sebagainya ya. Tetapi dari keanekaragaman tersebut itu bukan berarti menjadi salah satu faktor untuk perpecahan dan menjadi suatu perpecahan antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Oke, kita lanjut. Langsung saja ke yang faktor pertama, yaitu adalah faktor sejarah. Nah, anak-anak di sini jangan lupa nanti untuk materinya dicatat yang terpenting-penting serta di stabilo yang penting juga. Yang pertama adalah faktor sejarah. Dalam faktor sejarah di sini bangsa Indonesia merupakan bangsa imigran. Nah, jadi perpindahan anak-anak dari negara atau bangsa lain yang menuju ke negara yang lain, yang negara berikutnya atau negara tujuan, itu disebut dengan imigran atau imigrasi. Di mana bangsa imigran tersebut yaitu yang berasal dari daerah Yunan Selatan atau disebut juga dengan Indochina. Nah, pada waktu itu bangsa Yunan Selatan mulai berkembang pesat dengan membawa kebudayaannya di bangsa Indonesia. Untuk masuknya bangsa Yunan Selatan itu dibagi menjadi 2 gelombang. Yang pertama itu disebut dengan gelombang pertama Proto Melayu, sedangkan gelombang yang kedua yaitu adalah Yunan Selatan. Dia itu masuknya belakangan. Nah, sejalan dengan berkembangnya zaman, kemudian mereka mampu beradaptasi dengan baik dengan bangsa Indonesia, sehingga mereka itu berasimilasi anak-anak dengan suku bangsa setempat dari bangsa Yunan itu tadi dengan penduduk asli yang ada di Indonesia, sehingga terjadinya pembaruan. Nah, sekarang untuk bangsa asing yang dia itu sudah berbaur baik dengan bangsa Indonesia, bahkan mereka bangsa asing sudah menetap di Indonesia, antaranya yaitu bangsa India, ada juga bangsa dari Arab, Belanda, dan juga Cina. Nah, mereka akhirnya membentuk pembaruan budaya baru yang kemudian menjadi ciri khas dari budaya daerah. Jadi seperti itu anak-anak. Oke, untuk faktor yang kedua yaitu adalah faktor geografi, di mana faktor geografi di sini adalah Indonesia merupakan negara yang sangat luas yang terdiri dari kepulauan, atau dianggap juga Indonesia adalah negara maritim, negara yang banyak pulaunya daripada daratannya. Mohon maaf, salah.
Di setiap pulau tersebut dibatasi oleh sekeliling lautan anak-anak. Jadi dari contohnya dari Pulau Jawa, Pulau Bali, dari Pulau Lombok, Flores dan berikutnya itu mereka disekelilingi oleh lautan. Nah, dan yang faktor kedua itu adalah Indonesia itu termasuk selain negara kepulauan atau negara maritim, Indonesia juga disebut sebagai negara vulkanis. Apa vulkanis? Iya, negara dengan banyaknya pegunungan. Jadi seperti itu. Sehingga karena adanya negara maritim dan juga negara vulkanis, di sini Indonesia itu terjadi yang namanya isolasi geografi. Apa isolasi geografi? Isolasi geografi di sini adalah suatu pembatasan dari daerah daerah alam, yaitu lautan dengan gunung. Jadi seperti itu. Terjadi suatu pembatasan wilayah pegunungan dan juga wilayah lautan atau pantai. Yang pertama itu adalah isolasi akibat laut. Di sini juga menyebabkan munculnya hambatan dalam melakukan hubungan atau komunikasi di antara masing-masing pulau anak-anak ya. Seperti yang Bu Mei sebutkan tadi, contohnya adalah Pulau Bali dengan Pulau Jawa. Pulau Jawa dengan Pulau Bali itu dipisahkan oleh Selat Bali namanya. Nah, jadi walaupun sejarah tercatat bahwasanya suku Bali itu anak-anak sebenarnya itu berasal dari suku Jawa, tetapi dalam perkembangan budayanya di antara suku-suku bangsa itu memiliki perbedaan. Jadi seperti itu. Ya, yang berikutnya isolasi akibat gunung yang sangat tinggi. Nah, di sini pun juga menyebabkan menghambat hubungan antara suku daerah dengan daerah lainnya. Contoh dalam satu Pulau Jawa anak-anak ya. Pulau Jawa itu juga memiliki beberapa suku. Contohnya suku Sunda sama suku Jawa. Nah, untuk suku Jawa biasanya itu suku Sunda itu terletak di wilayah bagian barat antara tengah dan juga barat. Itu mereka biasanya dibatasi oleh wilayah pegunungan. Beda dengan daerah Jawa Timur. Kalau di wilayah Jawa Timur itu berbeda dengan Jawa Tengah ataupun Jawa Barat, yaitu wilayah pegunungannya. Jadi seperti itu. Oke, udah paham ya? Yang berikutnya itu adalah faktor iklim. Nah, di Indonesia itu secara umum iklimnya adalah iklim tropis yang panas. Nah, iklim di Indonesia itu iklimnya tropis anak-anak ya. Untuk iklim yang ada di suatu daerah biasanya kan dapat berbeda-beda tuh. Nah, itu disebut dengan iklim setempat anak-anak. Contohnya di wilayah Canggu sama di wilayah Bedugul itu berbeda. Nah, itu dikatakan iklim setempat. Wilayah Canggu iklimnya panas, sedangkan di wilayah Bedugul iklimnya mungkin yang agak dingin gitu ya. Di sini ada beberapa daerah. Contohnya daerah yang mempunyai iklim panas dengan banyak sinar matahari serta curah hujan yang cukup. Di sini menjadi daerah yang subur, sehingga dengan wilayah yang subur tersebut mampu menjadikan suatu mata pencaharian, yaitu biasanya kebanyakan mata pencahariannya adalah sebagai petani. Karena apa? Dengan tanah yang subur, curah hujan yang cukup, serta sinar matahari yang banyak, sehingga bagus mata pencahariannya adalah sebagai petani. Dan biasanya untuk daerah-daerah pertanian itu pada umumnya terdapat di wilayah dataran rendah anak-anak. Sedangkan untuk wilayah dataran tinggi dengan karakteristik seperti itu akan berkembang masyarakatnya hidup dengan cara berkebun biasanya ya. Contoh di wilayah Bedugul. Nah, itu banyak sekali perkebunan dari sayur-sayuran, buah-buahan,
dan masih banyak lain sebagainya. Itu biasanya mereka dengan berkebun, ada kebun teh, kebun coklat, dan masih banyak. Itu mereka yang berada di wilayah dataran tinggi. Di sini untuk daerah dengan iklim panas tetapi sedikit turun hujan. Nah, biasanya itu menyebabkan tanahnya itu kurang subur anak-anak. Dengan tanahnya yang kurang subur sehingga banyak sekali ditumbuhi dengan semak belukar ataupun rumput-rumput liar tersebut sehingga menjadi daerah padang rumput. Nah, kalau padang rumput tersebut sudah jelas ya untuk mata pencahariannya adalah sebagai peternak. Iya, betul. Yang terakhir itu adalah daerah yang beriklim panas. Biasanya panas ini di pinggir-pinggir pantai. Nah, anak-anak pasti sudah paham ya. Kalau dengan iklim panas di wilayah pinggir pantai itu sudah jelas menyebabkan masyarakatnya profesinya atau mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Oke, karena pada umumnya masyarakat yang tinggal di wilayah pantai itu biasanya sudah turun-temurun anak-anak ya, budayanya adalah sebagai nelayan. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang mereka itu merantau sehingga mungkin tidak sebagai nelayan. Yang berikutnya, yang keempat itu adalah faktor letak. Nah, Indonesia itu terletak di antara persimpangan lalu lintas dunia, anak-anak. Perlu diketahui ya, di mana letak Indonesia secara geografis tersebut dihimpit oleh 2 benua dan juga 2 samudra. Iya. Yang pertama, 2 benuanya adalah benua Asia dengan benua Australia. Sedangkan untuk samudranya yaitu Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Nah, jadi Indonesia secara geografis terletak atau dihimpit oleh 2 benua dan 2 samudra. Sehingga di sini karakteristik dari posisi Indonesia tersebut menjadikan Indonesia itu sebagai negara yang terbuka. Kenapa? Artinya Indonesia itu sangat mudah untuk mengadakan kontak budaya dengan budaya asing melalui jalur pelayaran dunia. Karena itu tadi Indonesia kan dikatakan dia itu pas di tengah-tengahnya persimpangan jalur dunia. Jadi mau tidak mau yaitu terjadinya kontak budaya dengan budaya asing. Nah, karakteristik dari keberadaan Indonesia di jalur dunia tersebut, yang pertama yang berada di jalur laut atau lintas laut ya. Di sini menghubungkan antara Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Dalam catatan sejarah pun di sini menjadi sangat pesat anak-anak pada di abad pertengahan. Dengan ramainya lalu lintas perdagangan antar negara, sehingga seperti yang Bu Mei katakan tadi, mau tidak mau di sini menyebabkan banyaknya pedagang asing yang singgah di Indonesia. Bukan hanya singgah, bahkan bisa menjadi penduduk asli atau menetap di wilayah Indonesia, sama kayak yang tadi itu dari Belanda, dari Cina, Arab, dan juga India. Di sini pun juga mempengaruhi tentang kepercayaan atau keyakinan. Jadi mereka datang ke Indonesia itu selain untuk menyebarkan dagangannya, itu juga bisa untuk menyebarkan agama. Contohnya seperti masuknya agama Hindu dan juga kemudian menyebarkan agama tersebut, berdagangan dengan bangsa Gujarat di India, Arab yang membawa agama Islam. Jadi ini berkaitan dengan yang faktor agama anak-anak ya. Yang sebelumnya bangsa Indonesia itu belum mengenal dengan kepercayaan agama seperti agama Islam, Hindu, Kristen. Sebelumnya pada zaman dahulu itu bangsa Indonesia masih memegang teguh yaitu animisme dengan dinamisme. Apa animisme? Dulu pernah Bu Guru sampaikan. Animisme di sini adalah bahwa meyakini adanya roh dengan arwah orang yang sudah meninggal itu tetap berdampingan dengan kita.
Serta kalau yang dinamisme, mereka itu percaya dengan benda-benda yang ada di sekitar, contohnya patung ataupun pohon-pohon besar. Di situ diyakini mempunyai kekuatan magis. Nah, itu sebelum datangnya agama yang ada di Indonesia seperti agama Islam, Kristen dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk agama yang pertama, agama Hindu berkembang pesat pada masyarakat wilayah Bali dan juga Lombok. Nah, di wilayah Bali sudah jelas ya, mayoritas agamanya adalah Hindu. Untuk pengaruh dari agama Buddha biasanya itu berada di sebagian masyarakat Jawa, anak-anak. Ada juga yang berada di luar suku Jawa. Untuk pengaruh dari agama Islam di Jawa pun juga ada. Bahkan kalau di Jawa itu sudah hampir mayoritas anak-anak ya, agamanya adalah beragama Islam. Selain di Jawa ada dari suku Minangkabau, Sumatera, dari Aceh, suku Sunda dan juga Banjar, serta Makassar dan juga masih banyak lain sebagainya yang terpengaruh oleh agama Islam. Yang berikutnya adalah agama Katolik. Nah, untuk agama Katolik di sini dibawa oleh bangsa Portugis, anak-anak, di mana mempengaruhi kebudayaan di beberapa suku bangsa. Di antaranya adalah suku di Ambon, di Batak, Minahasa, dan juga mungkin di suku Jawa juga ada, tetapi dia minoritas. Jadi seperti itu. Nah, dari sekian banyaknya faktor di sini, anak-anak, bukan berarti menyebabkan suatu adanya perpecahan ya. Jadi tetap kita harus pegang yang namanya pedoman kita atau semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu tujuan. Jadi tetap ya anak-anak ya, tetap satu tujuan. Tidak boleh ada yang membeda-bedakan, baik itu dari suku, ras, budaya dan lain sebagainya. Tetap kita harus menjaga yang namanya toleransi. Kembangkan sikap toleransi kita. Oke. Bu Guru rasa di sini materinya sudah cukup selesai. Nanti apabila memang ada beberapa yang ditanyakan, anak-anak bisa ditanyakan atau disampaikan langsung, bisa melalui WhatsApp Bu Guru. Nah, jangan lupa untuk materi anak-anak dicatat yang terpenting-penting saja. Nah, tugasnya adalah anak-anak membuat peta konsep. Nah, peta konsep yaitu tentang faktor penyebab keanekaragaman. Jadi anak-anak masih ingat ya, kemarin pernah Bu Guru tugaskan membuat peta konsep. Nah, hari ini adalah membuat peta konsep dari faktor penyebab keanekaragaman masyarakat Indonesia. Jadi ada 5 cabang nanti anak-anak. Ada 5 cabang yang terdiri dari beberapa faktor itu tadi. Oke. Jadi sudah paham ya? Baik, mohon maaf sekali apabila banyak kesalahan kata ataupun kesalahan teknis anak-anak ya, karena memang tahu sendiri di sekolah masih dalam masa pembangunan, mungkin sedikit bising ataupun bagaimana, harap dimaklumi. Oke, Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.